Halo, selamat berjumpa kembali para pecinta fisika. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tips dan trik dalam memecahkan persoalan relativitas khusus. Kita ingat bahwa soal-soal tes masuk perguruan tinggi negeri untuk relativitas biasanya soal-soal dikaitkan dengan plat MV. Apa itu plat MV? Ya nggak usah mikir itu plat kendaraan mana ya, nggak ada hubungannya dengan itu kok. Jadi plat MV itu apa yang dimaksud? Nah, plat MV itu yang dimaksud ini ya. P itu adalah momentum, sedangkan E itu adalah energi, L itu length, A itu area, T itu time, M itu mass, kalau V itu volume. Nah, itu maksudnya. Jadi nggak ada hubungannya dengan plat kendaraan bermotor ya. Lupakan itu. Nah, sekarang mari kita perhatikan ya. Kalau kita merumuskan yang berhubungan dengan LAV. Nah, LAV ya. Jadi L, terus kemudian A, kemudian V. Kalau kita merumuskan yang berhubungan dengan LAV, ini Anda baca love gitu aja. Love, plesetkan love. Ya. Jadi plesetkan ke bahasa Inggris love. Nah, kalau I love you itu artinya apa? Saya mencintaimu. Nah, kalau saya mencintaimu, pasti aku berada di sampingmu. Jadi nanti rumus L itu jadinya gini. Aku yang dimaksud adalah akar ini. Ya. Nah, ini memang terkait dengan faktor Lorentz ya. Jadi L sama dengan L0 akar. Jadi kalau mencintai pasti aku berada di sampingmu. Jadi ditulis semuanya seperti ini, di sampingnya V0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi rumus panjang gerak itu adalah panjang diam dikalikan akar. Kalau area menurut pengamat gerak itu sama dengan menurut pengamat diam dikalikan akar. Volume gerak sama dengan volume diam kali akar. Diam dan bergerak itu relatif benda terhadap pengamat. Jadi sekali lagi ya, kalau golongan love mencintai, aku pasti berada di sampingmu. Nah, bagaimana kalau tidak mencintai? Kalau tidak mencintai, pasti ditindas atau diinjek-injek. Jadi kalau kita merumuskan momentum, ya gini aja. PO di akar. Jadi akunya itu tertindas. Di bawah ya, akunya. Aku itu akar. Nah, ini tertindas di bawah. Jadi kalau Anda merumuskan energi misalnya, ya pasti E0 per akar. Jadi ditindas semua ya, diinjek-injek semua. Kalau apa? Kalau tidak love, tidak mencintai. Nah, kalau misalnya kita merumuskan waktu, time itu berarti T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau mencari massa gerak itu massa diam dibagi akunya di bawah. Jadi sekali lagi, ini kan bukan golongan love. Kalau bukan golongan love, maka akunya pasti diinjek-injek atau ditindas gitu ya. Oke, nah sekarang begini. Untuk golongan plat MV, kadang-kadang kita sering dalam soal itu ditanyakan kecepatan benda. Nah, tentu kecepatan benda nanti harus mendekati kecepatan cahaya. Nah, kalau kita mencari kecepatan, itu bisa dengan cara yang sangat mudah. Kecepatan bendanya bisa ditulis V sama dengan C akar 1 min A per B kuadrat. Nah, itu pasti. Asalkan golongannya plat MV ya. Di mana A itu pasti lebih kecil dari B. Jangan sampai A lebih besar dari B ya. Kalau A-nya lebih besar dari B, error dong. Karena akarnya nggak boleh negatif kan. Makanya A harus lebih kecil dari B. Loh, A dan B itu apa maksudnya? A dan B itu adalah nilai perbandingan dari L dengan L0, A dengan A0, V dengan V0, P dengan P0, E dengan E0, T dengan T0, M dengan M0 gitu ya. Terserah yang bikin soal. Nanti perbandingannya berapa. Jadi nilai perbandingan dari plat MV itu. Oke, untuk lebih jelasnya, ya langsung aja saya beri contoh soal. Oke, saya beri contoh nomor 1 ya. Benda bergerak mendekati kecepatan cahaya sedemikian hingga panjangnya menyusut 75%. Jika cepat remaja dalam ruang hampa adalah C, maka kecepatan benda itu berapa? Nah, oke. Jadi perhatikan ya, yang diketahui dalam soal itu adalah menurut pengamat bergerak, panjang sejatinya itu menyusut 75%. Jadi L0 kurangi 75%, L0. Jadi ini kan 3/4 ya. Hasilnya adalah L seperempat L0.
ditanya V-nya. Nah, kalau kita menggunakan rumus Love tadi, jadi L itu kan di situ dikatakan sama dengan 1/4 L0. L-nya kita uraikan, L0 akar kan, 1 min V kuadrat per C kuadrat 1/4 L0. L0-nya saya coret, ya kan? Saya kuadrat kedua ruas, dapatnya apa ini? Kan gini ya, 1/16. Jadi kalau gitu V kuadrat per C kuadrat dapatnya berapa? Kalau V kuadrat per C kuadrat dapatnya kan 15/16. Kalau saya akar kedua ruas berarti V per C itu sama dengan akar 15/4. Jadi V-nya itu adalah 1/4 akar 15C. Nah, kalau kita ngitung cepatnya ya pakai rumus tadi. Nah, ini ngitung cepatnya ya, pakai rumus tadi. Jadi V itu langsung mesti ada C-nya kan. Ini cepat rambat cahaya dalam vakum 3 kali 10⁸ meter per sekon itu. Kalikan akar 1 min, kan tadi A per B. A itu nilai perbandingan dari plat MV-nya. Perbandingan dari L dengan L0 itu loh. Lihat ini perbandingannya. L dengan L0. Perbandingannya kan 1/4 itu. Jadi A-nya itu 1, B-nya itu 4. Jadi 1 yang kecil ditaruh atas, yang besar ditaruh bawah. Itu pasti ya. Kalau kebalik 4/1, imajiner dong. Nggak boleh imajiner. Akar kan nggak boleh negatif. Jadi ini 1/16 ya. 1/16. 1 kurangi 1/16 kan 15/16. Jadi hasilnya sama aja. 1/4 akar 15C gitu ya. Jadi dengan hanya mengetahui perbandingan, kecepatan bendanya langsung bisa dihitung dengan rumus kebalikannya itu. Jadi ini rumus kebalikan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, sebuah balok menurut pengamat yang diam terhadapnya, volumenya adalah 12.000 cm3. Menurut pengamat yang bergerak sejajar salah satu rusuknya, volume balok yang teramati 9.600 cm3. Jika cepat rambat cahaya dalam ruang hampa itu C, maka kecepatan balok itu sebesar berapa? Perhatikan, ini golongan Love ya. Jadi kalau termasuk golongan Love, maka V itu VO, akunya itu berada di samping seperti ini kan ya. Jadi kalau gitu ini tinggal masuk 9600, ini 12.000 seperti itu. Akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah sekarang berarti kalau saya coret ini boleh ya. 96 dibagi 120. Ya berarti 0,8. Di sini akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, ya kan? Jadi sekarang saya kuadrat kedua ruas, 0,64 sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. V kuadrat per C kuadrat 0,36. Saya akar kedua ruas, V per C, ini 0,6. Jadi V-nya adalah 0,6C. Seperti itu. Tapi bisa juga kita langsung mengerjakan dengan hitung cepat tadi bahwa V itu apa? V itu adalah C, pasti ada C-nya ya, dipakai rumus kebalikan tadi ya. Nah ini nilai perbandingannya berapa? V dengan VO. Yang kecil ditaruh atas ya, yang besar ditaruh bawah, kan gitu ya. Nah terus kemudian kita kuadrat. Jadi ini C akar 1 min. Ini kan 0,8 kuadrat ya kan. Jadi ini 0,6C pasti ya. Oke, itulah rumus kebalikannya. Golongan plat MV selalu bisa dicari dengan nilai perbandingan itu ya. Oke, jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3, suatu bujur sangkar dengan luas 100 cm persegi diletakkan dengan diagonalnya pada sumbu X. Seorang pengamat bergerak dengan kecepatan 0,6C, C cepat rambat cahaya dalam vakum, sejajar dengan sumbu X. Luas bujur sangkar menurut pengamat tersebut berapa? Oke, ini gambarnya. Bujur sangkarnya mendiagonal, sisinya panjangnya 10 cm, 10 cm. Kok bisa? Karena luasnya kan 100 cm persegi, menurut pengamat yang diam. Dia bergerak mendiagonal seperti ini. Ini diagonalnya, saya namakan L0X, L0Y. Kecepatannya 0,6C sejajar diagonal L0X. Nah, kita bisa menghitung L0X, L0Y itu kan sama ya. L0X, L0Y itu kan akar 10 kuadrat plus 10 kuadrat berarti 10 akar 2 ya, centimeter. Nah, mana yang mengalami kontraksi? Jelas sisi diagonal yang sejajar kecepatan. Jadi LX itu mengalami kontraksi penyusutan 1 min V kuadrat per C kuadrat. L0X-nya 10 akar 2 dikalikan akarnya ini. Akar 1 min V kuadrat. V
V per C-nya di sini ya. V per C-nya adalah 0,6 di kuadrat. Jadi hasilnya 10 akar 2 kali 0,8 berarti hasilnya adalah 8 akar 2 cm. Sementara LY-nya itu sama dengan L0Y, tidak berubah ya, karena tegak lurus kecepatan. Jadi nanti tetap yaitu 10 akar 2 cm. Nah sekarang karena sisi ini mengkontraksi, jadi bujur sangkarnya tidak lagi terlihat sebagai bujur sangkar oleh pengamat bergerak, tetapi bentuknya adalah belah ketupat. Nah kalau kita mencari luas belah ketupat itu berapa ya? Kalau ini panjangnya LY, sisinya mengkerut menjadi LX, ya sisinya menyusut, maka nanti luasnya itu adalah setengah kali diagonal gitu ya. Jadi setengah, LX-nya itu 8 akar 2, LY-nya itu adalah, tadi sama ya, seperti L0Y, 10 akar 2. Jadi kalau kita kalikan ini 2 bagi 2, 1, berarti 80 cm kuadrat ya kan. Nah, atau boleh juga pakai rumus ini, kan ini golongan plat MV ya. Kalau golongan plat MV, kita pakai cara cepat aja. A itu kan A0 akar tadi ya, golongan love ini. Nah, kan gitu ya. Jadi A0-nya adalah 100 kan tadi, ini 100. Terus akar 1 min perbandingan V dengan C itu adalah 0,6. Jadi ini harus di kuadrat. 0,8 berarti kan 80 cm kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke, nomor 4. Selang waktu kedipan cahaya di bumi menurut pengamat diam akar 3 skon. Cepat rambat cahaya dalam vakum C. Jika menurut pengamat dalam pesawat antariksa selang waktu yang teramati 2 skon, maka laju pesawat berapa ya? Dalam rumus dilatasi waktu, selalu delta T itu lebih besar dari delta T0 ya. Ingat, delta T itu rumusnya apa sih? Kan delta T0 dibagi akar ya. 1 min V kuadrat per C kuadrat gitu. Nah, delta T-nya di sini adalah 2. Nah, delta T0 akar 3 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti kalau begitu, jika saya kalikan silang, 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan setengah akar 3. Saya kuadrat kedua ruas. Nah, ini saya kuadrat kedua ruas seperti ini. Atau 3/4 ya. Boleh. V kuadrat per C kuadrat sama dengan, berarti 1 dikurangi 3/4. Itu kan 1/4. Berarti kalau saya akar kedua ruas, V per C sama dengan setengah. Jadi V-nya itu setengah C. Atau kita bisa melakukan dengan cara cepat. Kita menghitung pakai cara cepat ya pakai rumus kebalikan. C akar 1 min. Cukup melihat perbandingan delta T dengan delta T0. Jadi perbandingannya yang kecil ditaruh atas, yang besar ditaruh bawah ya. Lalu dikuadratkan. Ini kan 3/4, 1/4. Ya pasti setengah C, oke? Nah, seperti itu. Time atau waktu adalah golongan plat MV. Sehingga kita boleh pakai rumus cepat seperti ini. Jadi jawabannya benar adalah D. Nomor 5. Perbandingan massa diam terhadap massa gerak untuk benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya adalah 2 akar 2/3. Cepat rambat cahaya dalam ruang hampa adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kecepatan benda tersebut adalah berapa? Nah, sekarang kalau kita menghitung dengan cara biasa, tentu M itu M0. Ini golongan tertindas, akunya di bawah ya. Seperti ini kan bisa saya tulis M0 per M itu akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. M0 per M itu 2 akar 2 per 3 ya. Akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Saya kuadrat kedua ruas berarti berapa ini? 4 kali 2 adalah 8. 8 per 9 sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi V kuadrat per C kuadrat adalah 1/9. Jadi V per C-nya, saya akar ya, ruas kiri dan ruas kanan, ini 1/3. Nah, ini hasilnya 1/3C. Nah, 1/3C itu berapa sih? 1/3C itu berarti 1/3 kali 3 kali 10 pangkat 8. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat 8 meter per sekon. Atau kita bisa pakai cara cepat ya.
Jadi karena ini golongan plat MV, maka cara cepatnya adalah V sama dengan C akar 1 min nilai perbandingan dari M0 dengan M. Yaitu berapa perbandingannya? Langsung aja. 2 akar 2 dibagi 3. Langsung seperti ini ya. Jadi ini adalah 8 per 9. Jadi akar 1 dikurangi 8 per 9. Ini kan 1/9 ya. 1/3 C. Ya sama aja dengan 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Oke, nomor 6. Partikel angkasa luar bergerak mendekati kecepatan cahaya menuju bumi. Cepat rambat cahaya dalam ruang hampa adalah C. Jika energi total benda itu sebesar 1,25 kali energi diamnya, maka kecepatan partikel itu adalah berapa? Jadi karena di sini E itu sama dengan 5/4 E0 ya. Ini 1,25. Jadi kalau begitu E-nya kita uraikan. Ini golongan tertindas. Akunya di bawah ya. Nah, akunya di bawah. Jadi ini 5/4 E0. Saya coret ya di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau begitu 4/5. Kalau saya balik ya. 4/5 berarti kan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti 16/25 sama dengan ya 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti V kuadrat per C kuadrat 9/25. Kalau saya akar kedua ruas berarti V per C sama dengan 3/5. Sehingga V-nya dapat berapa? 3/5, 0,6 C. Nah seperti itu. Atau boleh langsung pakai cara cepat hanya lihat perbandingan aja. Jadi V sama dengan C akar 1 min perbandingan E dengan E0 adalah 5/4. Yang kecil ditaruh atas ya. Yang besar ditaruh bawah. Kalau dibalik error. Jangan lupa kuadratnya. Jadi ini kan 0,8 kuadrat. 0,64, 0,36. Jadi kalau begitu 0,6 C. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah C. Saya beri contoh soal tambahan ya. Jadi kalau misalkan di sini diketahui dalam soal EK relativistik itu 2 kali energi diamnya. Berapa kecepatan benda? Ini kita nggak boleh pakai V langsung C akar 1 min perbandingan EK dengan E0 adalah 1/2 kuadrat. Kenapa ini salah? Karena EK itu bukan plat MV ya. Jadi kita uraikan dulu, EK itu adalah E dikurangi E0 sama dengan 2E0. Nah ini berarti E-nya adalah 3E0. Nah E dengan E0 itu adalah termasuk plat MV. Jadi kalau mencari V-nya langsung C akar 1 min perbandingannya 1/3. 1/3 kuadrat. Jadi kalau begitu 1 dikurangi 1/9 berarti kan C ini adalah 8/9 di akar. Jadi dapatnya 2 akar 2 C per 3. Seperti itu. Nah oke, misalkan ada soal diketahui bahwa energi total benda itu ternyata sama dengan 3 kali EK-nya. Berapa V-nya? Nah ini harus kita uraikan dulu. EK menjadi plat MV karena EK bukan plat MV ya. Jadi E ini dikurangi dengan E0 EK itu. Nah jadi kalau begitu ini E sama dengan 3E min 3E0. Nah, berarti dapatnya adalah min 2E itu sama dengan min 3E0. Berarti E-nya itu adalah 3/2E0. Kalau begitu V-nya ini sudah plat MV kan ya. Sudah plat MV. V-nya langsung V sama dengan C akar 1 min perbandingannya hati-hati yang kecil di atas, yang besar di bawah. Jangan lupa mengkuadrat. Jadi C akar 1 min 4/9. Jadi kalau gitu ini kan 5/9 ya. Ini hasilnya 5/9. Berarti akar 5/3 C. Nah itu hasilnya ya. Nah yang ketiga misalnya ada soal momentum relativistik sama dengan 2 kali momentum klasik. Berapa nilai V-nya? Ini juga bisa dihitung dengan mudah. Ini kan termasuk plat MV, momentum. Jadi langsung V sama dengan C akar 1 perbandingannya 1/2. Jadi 1/2 di kuadrat. Jadi C akar 1 min 1/4. Nah berarti ini hasilnya adalah akar 3/4, berarti setengah akar 3C. Seperti itu.
Kenapa sih kita harus menghitung cepat seperti ini? Nah, kalau kita ikut misalkan UTBK, SBMPTN, itu satu soal waktunya cuma 1,1 menit. Jadi waktu adalah jam. Sangat berharga sekali kan? Nah, oleh sebab itu kita butuh juga cara-cara yang cepat. Nah, inilah tips dan trik yang bisa saya sampaikan. Physics is very easy and fun.